Halo teman-teman. Jadi pada hari ini kita akan membahas episode SKS, Sesi Kursi Santai. Jadi di sini kita udah banyak Mas Bum yang mau sharing ke kalian seputar tentang FITB. Oke, tanpa berlama-lama lagi, welcome back to FITB. Hai guys, nama aku Grisela Marza Mardita, biasanya dipanggil Shelda. Aku dari jurusan Oceanografi. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Iputu Kresnadanta, bisa dipanggil Kresna dari program studi Teknik Geodesi dan Geomatika. Halo semuanya, perkenalkan aku Panji dari Meteorologi. Halo semuanya, kenalin gue Yeremi dari program studi Teknik Geologi. Halo semuanya, aku Fadli Perwira Hakim, aku dari FITB 25 dan aku dari jurusan Teknik Geologi. Halo semuanya, kenalin aku Damar Fatir Haq, aku bisa dipanggil Damar, dan sekarang aku lagi di Prodi Teknik Geologi 2025. Halo semuanya, kenalin nama aku Ahmad Zahran Ar-Razak atau biasa disebut Zahran dan aku berasal dari jurusan Teknik Geologi. Halo guys, kenalin nama gue Muhammad Lutfi Ardian, biasa dipanggil Lutfi, dari jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika. Halo, perkenalin, nama gue Hawarisina Altamis Nugraha, biasa dipanggil Rizmi, prodi gue Teknik Geologi. Jadi aku tuh pilih FITB karena pas SMA itu aku sempat suka sama pelajaran geografi. Walaupun kelas 11 sama 12 itu aku nggak dapat pelajaran geografi, tapi aku pas kelas 10 itu sempat suka banget sama pelajaran geografi. Terus dari dulu juga aku pengen kerja di bidang yang kayak kelautan gitu. Semua program studi di FITB ini bagus-bagus dan sekarang kan perkembangan AI ya. Dan gue lihat program studi di FITB ini nggak ada atau susah banget digantikan AI. Terus alasan kedua karena gue lihat waktu itu di TikTok waktu gue mau bingung milih jurusan apa, ada Salam Masa Bumi. Jadi keren banget dah pokoknya. Karena waktu itu FYP, TikTok, ada Mas Bum lagi Sekolah Bumi guys. Aku lewat jalur SMBP, dulu nilai aku 93,6. Aku masuk lewat jalur internasional atau IUP. Dulu tuh gue masuk FITB lewat jalur IUP, kalau untuk nilai nggak dikasih tahu sih. Kalau aku masuknya jalur SNBP sih, dan untuk nilai raport itu sekitar 88,6. Alhamdulillah aku masuk FITB jalur SNBP, which is pakai nilai raport gitu, dan kemarin rata-rata aku di kisaran 89,06. Dulu jujur aku agak struggle juga dari semester 1. Aku juga mulai belajar dari semester 1 sampai semester 5. Aku juga belajar bareng teman, di luar juga sering belajar, dan cuma nggak belajar juga sih, cuma kayak ada mainnya juga gitu. Kalau untuk bimbel, aku kelas 12 aku bimbel di proses inten gitu. Aku kelas 12 les private, itu les pelajaran buat nge-push nilai di semester 5-nya. Jadi gue waktu itu ada bimbel di Bali, shout out to Abdi Smart namanya di Bali. Itu adalah bimbel favorit gue di Bali karena emang TO-nya enak dan pembelajarannya enak gitu. Yang pastinya sama Vicky, namun kalau misalnya disuruh pilih salah satunya, menurut gue yang paling susah itu fisika dasar. Gara-gara emang sebenarnya pas SMA basic fisika gue masih belum terlalu kuat, jadi entah kenapa di TPB ini gue ngerasa masih ada kesulitan, walaupun akhirnya gue masih bisa untuk ngatasinnya. Jujur kalau mata kuliah tersulit, FIDAS sih. Fisika dasar itu kayak chaos banget, emang dari SMA nggak suka fisika, dan ya ketemu di ITB terus kayak dipukul berkali-kali kayak UTS, kuis, UAS dan lain-lain lah, pokoknya parah dah, kacau.
Kalau semasa TPB yang paling susah udah pasti Mafiki lah. Matematika, fisika, sama kimia. Dan kalau dari ketiga itu menurut aku yang paling susah kayaknya kimia deh. Soalnya kimia tuh banyak banget hafalannya sama rumus-rumusnya juga banyak dan banyak nama-nama baru juga yang aku dengar. Pretest, sebenarnya pretest itu kalau belajar tuh tapi kemarin karena aku nggak belajar jadi aku sempat ada yang SCL, tapi nggak semua. Pretest itu pas awal masuk. Nah, pretest itu sebenarnya kita agak adaptasi ya, soalnya dari SNBT, cuman materinya juga nggak susah banget. Dan kita itu disediain tutor atau bantuan dari kakak tingkat kita. Alhamdulillah lolos. Kalau pretest sih jujur enggak ya, kebetulan alhamdulillah kemarin aku bisa one shot semua gitu. FTI Asrama TB5. Buat belajar favorit aku, jujur aku tuh jarang keluar kalau buat belajar, jadi aku lebih sering di kos. Terus kalau misalnya mau belajar juga paling sama teman, kayak di Heihola, di Tiwala, paling di situ. Oke, kalau untuk spot belajar favorit sendiri sih, aku deket-deket ujian sering banget nginep di TB itu di FTI, itu PW banget, sama di GKU 3. Nah, tapi kalau GKU 3 itu pas deket-deket ujian rame banget, anak-anak kita di sana aja kayak kurang nyaman gitu. Jadi menurut aku yang paling favorit sih di FTI gitu. Jujur aku tuh kalau misalnya belajar kayak prefer buat sendiri kan. Jadi biasanya aku kalau belajar kayak di kos atau enggak kayak ada yang ke kos aku cuman nggak rame, cuma kayak 1-2 orang aja. Dosen paling asik dan paling enak itu Pak Rizky, dosen matematika. Nggak lain, oh boleh sebutin 2 kan? Boleh sebut 2 nggak? Oke, jadi yang pertama tuh ada Pak Rizky Yoga. Jadi buat kalian maba, kalau misalnya kalian ketemu dosen MTK namanya Pak Rizky Yoga, bener-bener jangan pernah coba untuk karena menurut aku dia tuh ngajarnya bagus banget. Jujur kalau dosen terasik ada namanya mata kuliah matematika dasar 1A, itu namanya Pak Oki Neswan. Sebenarnya dia asik banget. Dia asik, suka bercanda, tapi ngasih jadi dia asik tapi Kalau menurut gue sendiri, dosen yang paling asik pas TPB itu ada namanya Pak Rizky atau dosen matematika dasar 1. Dia itu orangnya asik, seru, dan kalau misalnya buat ngajarin, dia itu masih nyambung sama anak-anak muda gitu. Jadi kayak ngerti lah dia. Enggak, di FITB itu semuanya asik-asik semua ngerangkul satu sama lain. Apalagi kita juga banyak event-eventnya, itu juga bisa jadi sarana buat kita nyari temen satu sama lain. Pasti kita bonding banget kok. Dimulai dari awal masuk kita udah ada gathering dan lain-lain lah. Buat dapet temen di FITB sih, ekspektasi aku awalnya kayak susah. Soalnya kayak orang-orangnya kan udah kayak banyak yang satu sekolah gitu ya, yang masuk ITB. Dan aku dari sekolahku tuh sendiri masuk di FITB. Alhamdulillahnya gara-gara mereka juga bisa welcome dan aku sokopnya tuh diterima, akhirnya bisa dapet banyak temen lah di sini. Gampang banget karena waktu itu aku abis pretest langsung dapet temen itu banyak banget, langsung belasan orang, kayak langsung gampang akrab lah. FITB mah gampang. Jujur karena gue orangnya so asik juga, jadi orang-orang di FITB itu by the way, kalau angkatan gue ya, itu dia bener-bener setipe, semua kayak agak-agak kampung dikit. Dan tapi itu yang bikin solid, semuanya kayak sama, jadi dapet temen, misalnya lu kenal sama A kenal sama B kenal sama C, jadinya lu kenal sama C, kayak ya segitulah, gampang lah dapet temen di FITB. Kalau aku mainnya di kos sendiri karena teman-teman aku pada datang ke kos aku kayak jadi base camp lah. Karena kos aku kan lumayan gede, terus jadi kayak jadi spot paling enak katanya sih. Kalau Jatinangor jujur ini kan cuma kota yang katanya cuma putaran doang. Jadi kayak jujur agak bosen sih. Cuma kayak paling seru itu kalau kita lagi main di kos temen gitu, kayak even main game bareng ataupun belajar bareng. Aku tuh kayak kemana-mana sih, cuman kayak lately ini karena temen aku yang ngasih tahu tempat ini, jadi kalian harus ke Dark Hat terus beli americano di situ. Makanan favorit ini harusnya pada tahu nih, kalau di Nangor tuh ada yang namanya lawang sewu di Puri. Itu ayamnya enak banget dan harganya juga murah. LTZ jujur murah.
murah dan dia porsinya gede banget, 20.000 bisa buat 2 kali makan. Jadi kayak worth it buat anak kosan juga. Terus juga ada namanya kalintang buat kalian maba-maba nanti. Cobain kalintang guys, itu enak banget, parah. Makan favorit aku ada geprek Masugi. Menurut aku itu enak dan juga lumayan murah lah untuk hitungan geprek yang agak kelihatan fancy gitu. Nah, karena aku asalnya dari Palembang nih, aku mungkin bisa dibilang cuma sekali sih pulang ke daerah asal, soalnya buat transportnya tuh lumayan mahal, dan kalau balik tuh mungkin pas hari-hari penting doang, kayak misal lebaran nanti atau pas libur semester kemarin gitu. Karena gue itu asal dari Jakarta yang nggak terlalu jauh lah dari Jatinangor ini, jadi kadang gue mungkin kalau bisa dihitung-hitung sebulan bisa sampai 4 kali lah pulang buat nemu orang-orang rumah. Aku dari asalnya dari Jakarta dan aku pulang tuh biasanya sebulan bisa 2 kali pulang. Soalnya harganya juga murah kalau naik travel. Jadi sering lah bolak-balik juga. Nah, yang nggak sesuai sama ekspektasi aku selama kuliah di sini sih orang-orangnya sih. Soalnya aku dengar-dengar dan juga dapat omongan dari orang-orang rumah dan juga orang-orang di Palembang itu tuh katanya anak ITB itu kayak ambis banget, terus kayak kurang bergaul lah atau apapun itu. Jadi ekspektasi aku kayak, wah ini kayaknya nerdy-nerdy nih, takut, serem gitu. Tapi ternyata pas udah masuk sini dan ketemu sama anak-anak ITB dan especially FITB, ternyata itu tuh di luar ekspektasi aku, bahkan lebih tinggi dari ekspektasi aku. Mereka tuh orangnya asik-asik, welcome, dan ternyata bisa balance antara akademik, nongkrong, dan lain-lain. Yang nggak sesuai ekspektasi, aku kan pas ke FITB itu bawa motor. Terus aku kira karena bawa motor jadi nggak perlu jalan kan guys. Ternyata kayak ada regulasi baru gitu di ITB, kalau misalnya parkir itu harus kayak disatuin di parkiran yang kayak di depan. Jadi yang bawa motor tuh kayak masih tetap harus jalan ke gedung tempat kalian kuliah gitu, tempat kalian kelas. Itu aja sih. Yang nggak sesuai ekspektasi mungkin dari segi akademiknya sih. Aku kira kayak kalau dulu di SMA aku kayak masih bisa sistem SKS gitu. Jadi kayak kalau besok hujan malamnya aku bisa review materi. Cuma kalau di sini aku kaget kayak aku pernah belajar 4 hari 3 malam gitu kan. Cuma nilainya kayak masih under 20 kayak Oke. Jadi kayak udah belajar pas hari 3 malam gitu kan, terus nilainya masih di 20 gitu kayak, wah ternyata sesusah ini gitu. Cuma kayak alhamdulillah survive buat TPB. Supporteran guys. Sekbum. Itu gathering. Sekolah Bumi. Sekolah Bumi. Sekbum. Paling berkesan tentu aja Sekolah Bumi. Karena Sekolah Bumi itu ya tempat kita bersatu lah semuanya. Menurut aku yang paling berkesan itu adalah Sekolah Bumi. itu Sekolah Bumi, kayak bener-bener semuanya itu aku bener-bener banyak kenal orang juga di situ, banyak kayak bukan kenal sih, kayak baru bakal akrab lah sama orang itu, juga bakal satu tenda sama orang yang belum aku kenal sebelumnya juga. Menurut aku itu benar-benar acara yang buat aku berkesan. Dan juga nanti juga kedepannya bakal banyak acara dari FITB lagi. Menurut aku nanti bakal nggak 1 atau 2 doang yang berkesan, tapi semuanya bakal berkesan. Nah, itu dia cerita-cerita dari Mas Bum yang super keren dari episode SKS hari ini teman-teman. Nah, jadi kalau kalian mau kepoin lebih lanjut tentang FITB, kalian bisa check out our social media di sini. Oke. Oke, see you on the next episode. Bye-bye!